Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Dion. Saya dosen pada program Studi Ners Universitas Citra Bangsa Kupang. Pada kesempatan ini, saya mau menyampaikan salah satu dari tugas yang saya emban di program Studi Ners Universitas Citra Bangsa Kupang, khususnya dalam bidang pengajaran. Dalam tugas yang diberikan kepada saya mengampu mata kuliah keperawatan komunitas dengan kode 370371226 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS terdiri atas 1 SKS teori dan 1 SKS laboratorium. Mata kuliah ini saya ampu pada semester genap, khususnya pada mahasiswa semester 6. CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah terdiri atas CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 5, dan CPL 9. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri atas 8 CPMK, yaitu memahami tentang konsep pendidikan kesehatan komunitas, memahami tentang perawatan kesehatan di rumah, memahami tentang konsep usaha kesehatan sekolah, memahami tentang terapi komplementer, memahami tentang pengendalian infeksi di rumah, dan juga mahasiswa diharapkan mampu merancang asuhan keperawatan agregat komunitas dengan kelompok sasaran pada penderita TBC, penderita HIV/AIDS, anak dan remaja, pria dan wanita, populasi rentan dan populasi terlantar, lansia, serta orang dengan penyakit mental. Proses belajar mengajar dalam mata kuliah ini kami lakukan dalam tim. Adapun jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini terdiri atas 16 pertemuan, yaitu dibagi dalam 14 pertemuan tatap muka dan juga 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Prinsip evaluasi dalam pembelajaran mata kuliah keperawatan komunitas dilakukan dalam 2 hal, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif biasanya dilakukan pada saat dilakukan pembelajaran, penugasan-penugasan terhadap mahasiswa, dan hal-hal lain yang menjadi aspek penilaian terhadap performance mahasiswa. Sedangkan evaluasi sumatifnya itu dilakukan pada saat penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Maka bagian evaluasi penilaian terhadap mahasiswa terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, untuk penguasaan teori, yaitu 60% yang diambil dari ujian tengah semester sebanyak 40%, ujian akhir semester 40%, dan tugas 20%. Karena dalam mata kuliah ini ada SKS laboratorium, maka ada penilaian substansi laboratorium, yaitu sebanyak 30%, dan juga penilaian terhadap soft skill mahasiswa sebanyak 10%. Sebagian dari evaluasi terhadap mahasiswa dalam mata kuliah ini kami telah menyiapkan beberapa format penilaian, yaitu yang pertama, format penilaian terhadap penyusunan laporan oleh mahasiswa. Yang kedua, format penilaian presentasi mahasiswa. Yang ketiga, ada format penilaian diskusi pada saat melakukan pembelajaran. Dan yang keempat, ada format penilaian sikap terhadap mahasiswa. Demikian gambaran umum dari rancangan pembelajaran semester mata kuliah keperawatan komunitas. Selanjutnya, saya akan melakukan praktik pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat. Kurang kuat. Salam sehat. Sehat selalu. Baik, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini kita mengikuti kuliah mata kuliah keperawatan komunitas di pertemuan yang ke-7. Ya, tapi sebelum perkuliahan ini dimulai, baiklah saya mengecek kehadiran dulu ya. Saya mau tahu siapa saja yang tidak hadir hari ini. Baik, mungkin ada laporan yang sakit? Tidak ada? Berarti semuanya hadir ya? Baik, untuk mengawali perkuliahan kita pada siang hari ini, kita awali dengan doa. Marilah kita berdiri. Saya minta satu orang memimpin kita berdoa.
dosen dan teman-teman semua, sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, mari kita Tuhan fokus kita ada bersama. Mari kita berdoa. Bersyukur kita terima kasih Bapa untuk Tuhan Bapa dari rumah kami masing-masing hingga kedatangan kami di kelas yang hari. Tuhan, tiba saatnya kami anak-anakmu akan mulai akan perkuliahan kami. Mari Engkau tuntun sertai kami dari awal perkenalan hingga kami akhiri dari kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, silakan kembali ke tempat. Silakan duduk. Baik, saudara-saudara sekalian, topik kita pada hari ini adalah tentang asuhan keperawatan komunitas pada penderita tuberkulosis. Nah, apa tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini? Yang pertama adalah mau mengetahui terkait pemahaman mahasiswa tentang asuhan keperawatan komunitas TBC. Yang kedua, secara spesifik, yang pertama, mahasiswa memahami tentang konsep tuberkulosis, yang kedua adalah memahami tentang konsep asuhan keperawatan tuberkulosis di komunitas. Nah, baik. Ini kan pertemuan ke-7 toh? Nah, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-6, kita membahas tentang pengendalian infeksi di rumah. Sampai di sini mungkin ada yang tahu. Masih mengingat yang kemarin seperti apa? Apa itu pengendalian infeksi, terus kegiatannya apa? Silakan, siapa yang masih ingat? Adakah? Nah, silakan, non sebut nama ya. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengendalian infeksi TBC di rumah. Jadi, pengendalian infeksi TBC di rumah itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah penularan bakteri Mycobacterium tuberculosis dari orang yang sakit TBC kepada anggota keluarga atau orang lain yang tinggal sekitar. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, biar yang lain tambah semangat ya. Masih ada lagi, kira-kira apa tindakannya? Masih ada yang ingat? Oh, silakan. Sebutkan nama ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raja. Saya akan menjawab terkait dengan tindakan yang dilakukan. Itu yang pertama ada pencegahan primer, itu edukasi etika batuk, gunakan masker dan cuci tangan setelah batuk atau bersin. Lalu yang kedua ada ventilasi dan ruangan, itu buka jendela dan pintu agar sirkulasi udara lancar. Dan yang ketiga itu ada isolasi relatif, di mana tidak tidur sekamar dengan orang penderita dari TBC. Yang keempat itu terapi kepatuhan, di mana tanpa pastikan pasien itu minum OAT. Lalu yang kelima itu ada screening keluarga. Itu saja? Oke. Silakan duduk. Mari kita berikan tepuk tangan juga. Baik, saudara-saudara sekalian. Jadi kedua teman kita tadi sudah mengungkapkan ya apa yang mereka ingat tentang topik yang kita bahas di pertemuan 6 kemarin. Jadi cukup spesifik ya, langsung membahas tentang pengendalian infeksi di rumah penderita tuberkulosis. Nah, ini hal-hal yang perlu kita ingat. Hal ini yang menjembatani kita masuk pada pertemuan kita hari ini. Jadi pada pertemuan ini kita membahas topik yang besar terkait dengan asuhan keperawatan komunitas pada pasien tuberkulosis. Tapi fokusnya ada dua. Yang pertama, pengenalan kembali, ya bukan pengenalan ya, mengingat kembali tentang apa itu tuberkulosis. Yang kedua, lebih banyak membahas tentang asuhan keperawatan pada penderita tuberkulosis di komunitas. Oke, bagaimana kita lanjut? Ya. Baik adik-adik sekalian. Nah, kita lihat di sini ya. Berdasarkan data yang terakhir itu, jadi di Indonesia itu semakin tahun ya ada mengalami penurunan, tetapi ada juga yang mengalami peningkatan. Ya, secara konsisten di tahun-tahun yang ini, mulai dari tahun 2000 sampai di tahun 2021 itu mengalami penurunan. Akan tetapi mulai dari 2022 mengalami peningkatan. Nah, mana-mana saja negara yang paling banyak penderita tuberkulosisnya? Sampai dengan saat ini, India menduduki posisi pertama
dengan jumlah penderita tuberkulosis terbanyak. Yang kedua, Indonesia, dan yang ketiga, Cina. Nah, ketiga negara ini adalah negara dengan mayoritas penduduk terbanyak di dunia ya. Jadi bayangkan, semakin banyak jumlah penduduknya, tuberkulosisnya juga semakin meningkat. Nah, adik-adik sekalian, kita kembali mengingat apa itu tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan dahak yang dibatukan. Melalui pengertian ini kita bisa mengingat bahwa penyebaran tuberkulosis sangat mudah ya. Itu tadi, apa hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi terkait dengan pencegahan infeksi di rumah. Penting untuk mencegah ini. Karena begitu mudah prosesnya, ditularkan dari satu orang ke orang lain, apalagi dalam konteks hubungan di rumah ya. Nah, yang kedua, sebagian besar kuman TBC ini menyerang paru dan dapat menyerang bagian tubuh lainnya, termasuk ginjal, tulang, dan limfe. Itu luar biasa. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia yang paling tinggi itu adalah penderita TB paru ya. Nah, kapan tuberkulosis itu diidentifikasi? Nah, pada tahun 1905, orang ini mendapatkan hadiah Nobel ya. Nah, Dr. Koch namanya ya. Dia berhasil mengidentifikasi tuberkulosis itu pada 24 Maret ya. 24 Maret tahun 1882. Sampai sekarang, begitu pentingnya penemuan orang ini bagi penanganan kesehatan masyarakat. Poin yang berikut, ini yang paling menarik ya. Kasus tuberkulosis didominasi oleh TB paru sebanyak 80-85%. Dan 80%-nya diderita oleh orang usia produktif, yaitu dalam rentang usia 15-59 tahun. Nah, kita lihat selanjutnya. Pasti ini kalian masih ingat ya, bahwa penyebab tuberkulosis adalah Mycobacterium tuberculosis. Saya tidak membahas terlalu rinci, cukup untuk Anda ketahui bahwa oh ini informasi dari Mycobacterium tuberculosis. Anda bisa baca di sini. Nah, kekhasannya apa? Jadi, kuman ini dapat hidup pada udara kering maupun dalam keadaan dingin. Hal ini terjadi karena kuman ada dalam keadaan dorman yang tadi ya. Nah, gambaran dari Mycobacterium itu seperti ini, di bawah mikroskop ya. Nah, tentu kita sebagai perawat harus tahu, harus mengenal gambaran ini, tetapi memang yang secara lebih dalam mengenal ini adalah bagian yang di pemeriksaan ya, khususnya di rumah sakit dan di puskesmas. Nah, ini gambaran dari sputum yang terkandung kuman TBC. Ini patogenesisnya, dan ini gambaran terkait dengan pasien TB di India. India ini memang memiliki kekhasan ya. Yang pertama, jumlah masyarakat yang berstatus ekonomi menengah ke bawah tinggi. Yang kedua, jumlah populasi manusianya nomor 1 di dunia. Dan yang ketiga, hal ini beriringan dengan tingginya angka kejadian TBC. Ini kita lihat, kalau dari arah sini kita bisa melihat bagaimana pasien-pasien ini harus nginap di rumah sakit, tetapi di bagian luar, ya, di balkon ya. Ini kita lihat. Nah, ini menarik. Jadi kenapa India dengan Indonesia itu menjadi contoh dari pentingnya pendekatan keperawatan komunitas? Karena ternyata memang kasus TBC ini tidak hanya bisa diselesaikan di rumah sakit. Ya kan? Karena membutuhkan waktu yang lama, yaitu selama 6 bulan perawatan. Dan ini tidak mungkin kita lakukan perawatan di rumah sakit. Jadi orangnya bisa tetap beraktivitas di rumah, tetap menjalankan pengobatan, tetapi di sisi lain dia juga harus bisa mencegah terjadinya penularan TBC dari satu orang ke anggota keluarga lainnya.
Nah, itu pentingnya. Nah, ini yang menjembatani kita masuk pada gambaran kedua. Jadi, gambar ini menunjukkan bahwa untuk memerangi tuberkulosis, kita harus membutuhkan seseorang yang menjadi pengawas minum obat. Jadi, karena dalam jangka waktu yang lama, dengan jumlah obat yang banyak, membuat seseorang menjadi lebih jenuh. Oleh karena itu, pengawas minum obat ini sangat berperan penting untuk mengatasi tuberkulosis dalam program perawatannya. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Ini pengawas minum obatnya, ini adalah penderitanya. Bagaimana hubungannya antara TB dengan HIV/AIDS? Nah, kalian pasti sering mendengar toh antara TB dengan HIV/AIDS. Jadi orang yang kena HIV/AIDS kemungkinan besar menderita TBC, ya toh? Nah, kalian bisa lihat banyak orang HIV/AIDS itu menderita TBC dan bisa menyebabkan kematian. Tetapi tidak semua orang yang menderita TBC menderita HIV/AIDS. Nah, jadi dua hal yang berbeda ya. Nah, di sini kita lihat contohnya yang di sini. Ini adalah pasien TBC yang menderita AIDS. Nah, apa saja pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui seseorang terkena TBC? Yang pertama dilakukan pemeriksaan darah. Yang kedua dilakukan pemeriksaan radiologik. Yang tadi ada fotoronsen tadi ya. Ya, ada pemeriksaan bakteriologik di atas mikroskop tadi, ada pemeriksaan histopatologik jaringan dan uji tuberkulin. Dulu uji tuberkulin ini yang paling banyak dilakukan, mengingat adanya ketersediaan alat dan sumber daya manusia untuk melakukan pemeriksaan secara radiologik. Kita lihat di sini. Nah, ini yang sering dilakukan oleh perawat-perawat di komunitas adalah melakukan pemeriksaan tuberkulin. Penyuntikan yang langsung mengarah pada bagian bawah kulit ya, untuk mengetahui seseorang menderita TBC atau tidak. Kita lihat di sini gambaran dari pemeriksaan radiologiknya. Ini lapang paru dari pasien yang terkena tuberkulosis dan kita lihat bagian yang putih, banyak yang bagian putih ini adalah itu dipenuhi oleh sputum. Ya toh? Dahak-dahak yang memenuhi lapang paru. Yang berikut kita masuk pada konsep perawatan pasien TBC. Nah, adik-adik sekalian, kita tahu bahwa untuk merawat pasien TBC itu tidak mudah. Yang pertama, yang bersangkutan harus bisa mengonsumsi obat secara teratur selama 6 bulan. Ya. Jadi dia mulai melakukan pemeriksaan, diketahui dia menderita TBC, lalu dimulailah program pengobatan. Setiap bulan itu dia selalu harus follow up penyakitnya. Sampai dengan 6 bulan, dia melakukan pengobatan yang teratur, lalu diperiksa kembali, ya kan? Nah, apakah masih ada kuman TBC-nya atau tidak? Setelah itu, kalau tidak ada, 3 bulan berikutnya diperiksa kembali. Jadi follow up seperti itu terus, ya. Nah, sampai dengan dokter menyatakan, oh orang ini sudah bebas dari TBC. Yang kedua, pelibatan anggota keluarga untuk mengawasi dan memastikan pasien minum obat TB dengan benar. Ya, melalui apa? Ya, seorang anggota keluarga harus bisa menjadi pengawas minum obat. Nah, baik adik-adik sekalian, sebelum masuk ke asuhan keperawatan, kita buka sesi tanya jawab dulu ya, biar ada diskusi. Atau bagaimana? Masih semangat? Masih semangat. Apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Yang saya ingin mau tanyakan sini, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sulitnya pemberantasan TBC di Indonesia? Oke, baik Ridwan, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Silakan koreksi kalau saya salah. Tadi pertanyaannya adalah faktor apa saja yang menyebabkan sulitnya pemberantasan TBC di Indonesia. Betul ya? Oke. Baik, teman-teman sekalian sudah mendengar pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Ridwan. Menurut saya ada 2 faktor
yang membuat kasus TBC masih tinggi di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor kemiskinan, di mana kita tahu bahwa kondisi tempat tinggal yang kurang layak, kemudian status gizi yang buruk itu dapat membuat individu itu mudah terjangkit TBC. Kemudian yang kedua, lamanya pengobatan, di mana membuat pasien akan tidak patuh, kemudian resiko penularan dari TBC itu akan semakin meningkat. Mungkin sekian dari saya kembalikan. Oke, baik. Tadi jawaban dari Saudara Asti itu adalah soal kemiskinan ya, yang menyebabkan sulitnya memberantas TBC di Indonesia. Dengan apa lagi satu? Lamanya pengobatannya. Kemiskinan dan lamanya pengobatan. Mungkin masih ada lagi pandangan lain? Oke. Saya Pak, saya menambahkan jawaban lanjutan dari Asti yang faktor yang berikutnya itu kurangnya pengetahuan masyarakat dan rendahnya pengobatan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya. Jadi saya coba menggabungkan ya dari dua jawaban tadi. Pertanyaan adalah tentang faktor apa saja yang menyebabkan susahnya memberantas TBC di Indonesia. Baik, faktor yang pertama betul. Yang pertama adalah kemiskinan. Yang kedua adalah pendidikan ya. Jadi pendidikan ini yang menyebabkan seorang itu sangat susah untuk memahami tentang bagaimana pengobatan, apa itu TBC, bagaimana cara untuk memberantas penularannya, dan lain sebagainya. Tapi fokus yang paling penting, kita bisa lihat, semakin tinggi angka kemiskinan, maka kasus TBC juga akan semakin meningkat. Oke, sampai di sini dulu, kita lanjut ke bagian yang kedua. Nah, kalau tadi saya buka kesempatan untuk bertanya, pada kesempatan ini saya menyediakan satu kasus semu. Ya, satu kasus semu, jadi kasusnya seperti ini. Saudara-saudara silakan baca. Saya juga sudah mengirimnya melalui WhatsApp terkait dengan kasus yang kita bahas ini ya. Silakan cek. Oke. Ini kasusnya ya. Saya beri waktu kurang lebih 2 menit ya, karena ini kasus pasti kalian sudah paham. Ya. Soalnya adalah, buatlah analisa data sederhana dan rumuskan diagnosis keperawatan berdasarkan kasus di atas. Yang kedua, buatlah rencana keperawatan yang sesuai dengan diagnosis. Jangan terlalu panjang tetapi fokus pada inti pertanyaannya. Oke? Ada yang sudah punya jawabannya? Saya Pak, saya akan mencoba menjawab untuk nomor 1 berdasarkan kasus di atas, dan setelah kami melakukan analisa data, didapatkan data subjektif dari pasien ini. Pasien mengeluh lelah, terus mengeluh kadang terasa nyeri di dada, terus kurang nafsu makan, dan kalian juga mengeluh mual setelah minum obat. Terus didapatkan data subjektif dari pasien. Pasien ini sering batuk berdahak, terus hasil pemeriksaan BTA, sputum BTA positif 3 bulan yang lalu. Terus berat badan pasien turun dari 55 menjadi 50 kg. Terus di sini ada penyebabnya. Penyebabnya yang pertama hipersekresi jalan napas. Terus yang kedua ketidakmampuan menelan makanan. Terus yang ketiga itu konflik pengambilan keputusan, dan masalahnya adalah yang pertama bersihan jalan napas tidak efektif. Terus yang kedua defisit nutrisi. Terus yang ketiga manajemen kesehatan tidak efektif. Nah, di sini kami merumuskan diagnosa keperawatan. Yang pertama itu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas yang ditandai dengan kalian mengeluh lelah, kalian mengeluh kadang terasa nyeri di dada, terus kalian batuk berdahak, dan hasil pemeriksaan sputum BTA 3 bulan positif 3 bulan yang lalu. Oke, baik. Saudara Etus, jawabannya luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan. Jadi, kurang lebih kalian sudah bisa memahami ya. Saya lihat juga beberapa yang lain tadi juga mengerjakan hal yang sama, dan kesimpulannya adalah
masalah yang diambil, yaitu tentang bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, baik. Nah, adik-adikku sekalian, sampailah kita pada penghujung pertemuan kita pada siang hari ini. Yang pertama, saya memberikan kerangkuman sedikit bahwa TBC itu adalah penyakit menular, ya. Bisa menular dari satu orang ke orang lainnya, khususnya dalam rumah. Oleh karena itu, perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah mengajarkan keluarga tentang pembuangan dahak, ya toh, tentang batuk efektif, ya kan? Mengajarkan keluarga juga tentang isolasi mandiri di rumah, pembedaan ya, antara penderita dengan anggota keluarga lainnya. Ya, mulai dari apa? Ya, tidak boleh gabung alat makan dan minum, ya toh. Penderita harus selalu memakai masker, jaga jarak antara penderita dengan yang lain. Terus bagaimana cara batuk yang baik dan benar, bagaimana cara membuang dahak, itu yang paling penting. Oleh karena itu, kita semua sebagai perawat dituntut untuk lebih banyak memahami, ya. Dari situlah kita bisa mengajarkan pasien dan keluarga tentang pentingnya mencegah penularan TBC. Dan yang paling penting adalah kita memahami tentang cara memberikan asuhan keperawatan kepada penderita TBC. Baik, untuk mengakhiri pertemuan ini, saya juga mengucapkan terima kasih untuk atensi teman-teman semua dalam perkuliahan pada siang hari ini. Yang kedua, jangan lupa karena ini adalah pertemuan ke-7, nanti setelah ini kita akan UTS. Silakan belajar kembali materi-materi yang sudah kalian dapatkan mulai dari pertemuan pertama ya, sampai dengan pertemuan hari ini. Oleh karena itu, saya menutup kegiatan perkuliahan hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Ya, satu orang pimpin kita dalam doa. Saudara Yosua, dipersilahkan. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, mohon dengan doa dan saya berdoa menurut agama dan saya di agama Kristen. Kita doa. Bapa kami di surga, Bapa kami sembahkan Yesus, terima kasih karena telah menjadikan anak-anakmu dari awal perkuliahan kami boleh mengakhiri perkuliahan ini dengan baik. Baik, kita akan materi yang disampaikan oleh Bapak John, apa yang akan kami dapat oleh kami menentang Tuhan dengan dan sambut kami ini dengan berdoa. Baik, terima kasih Yosua. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih ya.